Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu Alfi, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Sudah kita awali dengan kegiatan pra observasi, kemudian kita lanjutkan dengan observasi pembelajaran di kelas dengan Bu Alfi ya. Ini ada beberapa hal yang saya tanyakan Bu Alfi. Boleh Bu Alfi? Baik, yang pertama mengenai refleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan, bagaimana perasaan Ibu, kemudian kira-kira ada nggak sih mungkin ilmu atau pengalaman baru yang didapat? Saya juga banyak kasus pembelajaran yang kita mau akan dilaksanakan cuma rencana dengan realisasi ya tadinya di anak-anak ya gimana? Baik Bu Alfi, sebelum kita lebih lanjut mengenai tindak lanjutnya nanti, ada beberapa catatan yang menjadi catatan saya kemarin ketika kegiatan observasi. Apakah boleh saya sampaikan Bu Alfi? Baik, yang pertama Bu, untuk kegiatan yang dilakukan Bu Alfi kemarin ya, kegiatannya sudah sangat menyenangkan ya, bagi saya. Ketika saya mengikuti belajar di belakang itu, saya berpikir kenapa guru bahasa Inggris saya dari dulu nggak kayak gini. Kalau dulu mungkin guru bahasa Inggris saya kayak gini, saya kan mungkin jadi anak yang suka dengan bahasa Inggris gitu kan. Karena yang saya lihat kemarin Bu Alfi itu ekspresif banget. Jadi untuk anak-anak SMP khususnya kelas bawah tuh pasti wah gitu, nggak akan berkedip ya bahasanya seperti itu Bu Alfi. Jadi itulah yang membuat saya mengatakan bahwa pembelajaran kemarin sangat menyenangkan dan berpihak kepada murid. Karena Bu Alfi juga ketika pembelajaran saya tahu di lab ini nggak banyak guru yang memakai ya. Salah satunya Bu Alfi, Bu Eni, saya, Adis mungkin seperti itu. Sehingga ya media yang ada dimanfaatkan dengan baik, bisa dikatakan menjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, Bu Alfi kemarin di awal pembelajaran, awal pra-observasi mengatakan bahwa saya ingin mengembangkan di bidang pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemarin saya melihat sudah berjalan cukup baik, bahkan untuk proses dan konten sudah sangat baik berjalannya, di mana ketika proses Bu Alfi bisa memfasilitasi anak-anak. Ketika melihat Bu Alfi ekspresif seperti itu, tentu anak-anak yang auditory maupun visual, audiovisual maupun yang kinestetik, mereka akan ikut terpancing, ikut senang, ikut merasa terfasilitasi. Kemudian ketika kontennya juga yang Ibu tampilkan sudah sangat menarik. Beberapa catatannya Bu Alfi, mungkin di masa yang akan datang perlu khususnya untuk anak kelas bawah ya. Kelas 7 kalau di SMP kan masih kelas bawah untuk fase D ya. Jadi mungkin kita akan lebih menyenangkan ketika kita menanyakan beberapa video. Kalau tidak satu kegiatan itu 1 atau 2 video untuk memancing. Bisa jadi video yang berkaitan dengan pembelajaran. Kalau bahasa Inggris banyak banget konten-konten kreator yang dia membuat konten bahasa Inggris melalui TV, live streaming. Ini kita bisa tampilkan beberapa, ada kan orang-orang Indonesia yang menguasai beberapa banyak bahasa, mungkin jadi motivasi untuk anak-anak sekalian. Kemudian yang selanjutnya di masa yang ke depan mungkin lebih bagus ketika kita bisa mengelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuan ya. Jadi dalam satu kelompok itu ada anak-anak yang pintar, karena kemarin ada 4 kelompok ya. Satu kelompok kayaknya situ gak ada yang menonjol. Jadi yang 2 kelompok itu ada anak yang menonjol, bahkan ada dari 1 orang. Nah, mungkin itu nanti bisa dibagi di pertemuan yang akan datang supaya setiap kelompok itu ada yang menonjol dalam bahasa Inggris. Saya kemarin ada salah satu anak yang pronounce-nya bagus ya. Apa itu mungkin itu bisa menjadi ikonnya di kelas, sehingga bisa berbagi kepada anak-anak bagaimana sih cara dia bisa untuk kelas 7 SMP pronounce-nya bagus seperti itu, mungkin bisa dibagikan lagi ke teman-temannya khususnya siapa itu. Nah, mungkin itu Bu Alfi. Nah, untuk selanjutnya rencana Bu Alfi untuk yang akan datang supaya kita belajar yang kita laksanakan menjadi lebih baik, apa yang Bu Alfi laksanakan mas saya? Pasti tadi ya Pak membenahi kemudian kelompok tadi, mungkin kita ke depannya saya mau dari kelompok saya bisa menggunakan gitu. Jadi kelompok itu ya di setiap kelompok kan ada anak-anak yang menonjol, jadi rata. Gak hanya 2 kelompok tadi yang lainnya aktif, ternyata 1 kelompok yang diem aja. Itu mungkin ya. Terus habis itu yang kedua mungkin nanti ketika setelah mungkin pembelajaran mereka bisa membuat video project. Iya, project yang mungkin sudah dapat materi rekomendasi, mereka
mereka bisa membuat video perkenalan diri sama makan rumahnya itu by video. Berarti pembelajaran project gitu kan. Jadi bagus juga untuk pembelajaran project itu untuk meningkatkan, mengakomodir kebutuhan mereka. Jadi kalau saya boleh sedikit memberikan saran, jangan dipakukan ke video. Misalkan yang suka gambar, kamu bisa buat komik, pakai komik gitu kan ya. Yang mereka sukanya sambil nyanyi gitu kan, introduction pakai nyanyi ini ya silakan. Jadi lebih production mereka berproduksi sesuai dengan kebutuhan. Tapi memang sih anak-anak di tempat kita ini kalau dikasih tugas, saya beberapa kali ngasih tugas yang paling banyak bisa dikasih 90% mereka buat video. Karena mungkin dengan media TikTok yang ada sekarang itu bisa mempermudah mereka dalam proses video. Mungkin itu lagi sebelum saya ini ada yang ingin ditanyakan. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik pembelajaran yang kita laksanakan. Ini mohon ditanyakan dulu. Nah, ini ada ditanya mengenai dari apa yang dikerjakan. Ya, kompos supaya mereka berdasarkan kemampuan. Sebenarnya semua kelompok ini kalau berhasil ketika nanti semua kelompok menjadi aktif, tapi indikatornya itu sudah terus pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan itu. Ya, boleh juga pakai hasil asesmen sebelumnya. Waktunya kita nanti itu apa? Saya sebelum bulan, berarti sebulan lagi 1 tahun lagi. Terima kasih banyak Wajib. Baik, sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, apakah ada yang masih soal ditanyakan berkenaan dari pra observasi sampai dengan saat ini? Baik, terima kasih banyak Wajib ya. Semoga apa yang kita lakukan dapat membawa dampak positif bagi saya dan bagi Wajib. Terima kasih, itu saja. Nanti bisa Wajib.